Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mulawarman Muda. Bertemu lagi di Unmul Podcast dengan saya Hairunisa. Pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional tahun 2021 bersama dengan saya pada pagi hari ini ada 2 orang narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak Inspektur Polisi 1 Dr. Haji Andi Sutanto MPD. Beliau adalah Kepala Subbagian SDM di Polresta Samarinda. Beliau adalah seorang pengamat anak muda, pengamat zilenial, kemudian seorang pendidik juga dan seorang polisi. Kemudian yang kedua di sebelah saya ada Ibu Miranti Rashid, SPSI, MPSI psikolog. Beliau adalah dosen di ilmu psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Tema podcast kita pada pagi hari ini adalah kita berbicara tentang generasi zilenial, adab dan etika bermedia sosial. Karena kalau kita lihat pada saat ini, apalagi ketika di era pandemi, banyak anak-anak muda bahkan di luar anak-anak muda menggunakan media sosial. Nah, kita karena ini adalah Hari Anak Nasional, kita lebih berbicara tentang bagaimana anak-anak nasional, anak-anak Indonesia ketika mereka menggunakan media sosial dalam adab dan etikanya. Baik, yang pertama kali mungkin yang akan saya berikan pertanyaan atau kita bincang-bincang ya, Bu Mira ya, tentang apa sih sebenarnya arti generasi zilenial atau generasi Z? Kemudian siapa saja sih mereka itu, Bu Mira? Oke, baik Bu Nisa. Jadi pada dasarnya generasi Z ini adalah generasi-generasi yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2000 ke atas. Jadi di tahun anak-anak dengan generasi Z ini merupakan generasi digital native ya Bu Nisa ya. Jadi mereka tuh sangat pakarnya orang-orang bilang mungkin generasi Google, jadi apa-apa dicari di Google, kemudian generasi internet gitu, jadi apa-apa ada di internet, dan mereka sudah fasih menggunakan gadget ataupun sosial media dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Ketika generasi Z ini bertumbuh gitu ya Bu Nisa ya, ketika mereka lahir mereka sudah bertemu dengan digital yang sudah modern gitu, lebih modern dibandingkan dengan zaman kita dulu mungkin ya Bu Nisa ya. Zaman kita dulu nggak ada gadget loh Bu Mira. Iya, zaman saya dulu mungkin dulu saya lahir masih HP itu masih warna hitam putih, terus layarnya belum ada kameranya, belum ada internetnya dan sebagainya, jadi hanya sebatas telepon dan SMS pada waktu itu. Nah, sementara kalau anak-anak generasi Z, mereka ketika mereka lahir, mereka sudah bertemu dengan HP yang begitu lebih canggih dibandingkan dengan zaman kita dulu begitu. Nah, ini kadang-kadang kan kita ada generasi zilenial, ada juga milenial. Iya. Nah, kadang-kadang kan membingungkan ya milenial, zilenial. Nah, boleh dong Bu Mira sedikit gitu ya deskripsikan, ada nggak nih bedanya antara zilenial dengan milenial? Zilenial dan milenial sendiri mereka sama-sama hidup di antara dunia digital ya Bu. Jadi tapi teknologi di zaman milenial tumbuh belum semodern sekarang, belum secanggih sekarang. Jadi teknologi sehingga anak-anak milenial dibandingkan dengan zilenial ini cenderung lebih daya juangnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak generasi Z. Jadi generasi milenial ini punya, karena apa? Karena mereka bertumbuh tapi ada prosesnya gitu. Jadi kayak zaman dulu mungkin kalau kita bayangkan milenial itu HP memang sudah ada, kemudian sudah bisa berkomunikasi jarak jauh dan sebagainya, tapi ketika resource atau sumber daya yang ada itu masih cenderung terbatas. Jadi mencari informasi tentang buku, tentang informasi-informasi yang lain itu masih hanya satu media saja seperti televisi atau radio. Sementara anak-anak generasi Z, mereka sudah banyak sekali informasi yang didapatkan, cepat sekali informasi. Mungkin perubahan itu kan terjadi setiap 1 detik sekali gitu ya. Jadi informasi itu terus berubah sehingga generasi Z ini jauh lebih kaya informasi dibandingkan dengan generasi milenial
gitu kalau kita bandingkan ya. Tapi karena milenial ini resource-nya terbatas, akhirnya mereka punya daya juang untuk mencari tahu informasi, tapi tidak hanya sebatas mencari lewat internet saja. Jadi makanya mereka jauh lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain, jauh lebih banyak mencari resource di toko buku mungkin. Sementara saat ini toko-toko buku cenderung lebih sepi gitu karena informasi didapatkan dari handphone dan sebagainya. Iya, mereka lebih banyak searchingnya di mbah Google ya. Iya, betul. Ada beberapa yang ingin saya garis bawahi antara perbedaan antara zilenial dengan milenial tadi ya dari Bu Miranti. Kalau milenial itu mungkin lebih kepada mereka lebih ke pengalaman ya. Mereka masih mengutamakan pengalaman dibandingkan dengan zilenial. Kalau zilenial ketergantungannya itu sangat tinggi gitu ya terhadap gadget. Terhadap gadget. Kalau saya dengan Pak Andi masuknya di mana nih ya Bu Mira? Kalau saya masuk kategori milenial. Karena yang lahir di atas tahun 82 ke atas ya. Iya, 82 sampai dengan 94. 94 ya. 94. 94 itu masih masuknya di milenial. Terus kalau saya masuknya di mana ya? Generasi 73. Mungkin bisa dibilang seperti begini, millennials itu adalah peralihan dari old style to be modern. Kayaknya seperti itu. Jadi dari manual to online gitu ya. Jadi mungkin orang-orang milenial lebih cenderung kayak saya manual bisa, digital juga bisa gitu. Jadi memang ada keuntungannya. Kalau Z mungkin lebih banyak bagaimana dia pemanfaatan digital itu kayak lebih mendominasi. Sehingga ketika dia minta untuk secara manual mungkin akan sedikit ada hambatan. Kalau milenial sekarang mungkin ya seperti kayak kita ya Bu ya. Ya kalau kita tidak bisa digital ya kita masih bisa mencari sumbernya di manual atau langsung gitu ke tempatnya seperti itu. Titik tekannya itu mungkin dari sisi kelahiran ya Bu Mira ya, karena kalau misalnya dari sisi pencarian informasi saya termasuk orang yang sangat Google banget gitu ya. Tapi karena kelahirannya 73 gitu ya, jadi akhirnya nggak masuk ke milenial dan masuk ke tapi justru malah nilai juangnya tinggi ya, daya juangnya tinggi dibandingkan dengan kita-kita yang masih milenial punya. Iya, baik. Nah, sekarang kita bicara tentang minat deh Bu Miranti ya, tentang minat. Minat dan fokus zilenial itu bagaimana ya? Oke. Kalau minat dan fokusnya generasi Z ini ya Bu ya, mereka cenderung lebih banyak suka mengeksplorasi. Jadi suka dengan hal-hal yang baru. Jadi misalnya ada aplikasi baru langsung dicoba misalnya, atau ada informasi yang baru gitu ya, langsung mereka cari tahu dan mencari sampai mendalam seperti itu. Nah, kemudian juga munculnya sekarang jenis-jenis profesi baru Bu. Jadi minat-minatnya sudah meluas. Kalau zaman saya dulu ditanya cita-citanya apa, pasti jawabnya dokter, polisi ya kan Pak ya, insinyur gitu. Kalau sekarang ketika ditanya mau jadi apa, YouTuber. Terus mau jadi podcaster, gamers gitu. Jadi mereka cenderung lebih banyak yang minatnya itu terbuka luas. Jadi munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Zaman dulu mungkin belum ada analisis games misalnya. Sekarang sudah banyak Bu yang menganalisa tentang games itu dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru dan hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang lama. Gitu. Iya. Ini berkaitan dengan pesan ya, Bu Miranti. Mungkin nanti saya juga ada kaitannya dengan Pak Andi di sini karena beliau adalah anggota kepolisian. Kadang-kadang anak-anak muda itu ketika mereka menggunakan media sosial, pesan yang mereka sampaikan itu kadang-kadang nyeleneh, sarkasme dan lain sebagainya. Saya mungkin ke Mas Andi ya, Pak Andi ya. Nah, itu gimana itu Pak Andi? Karena Pak Andi adalah seorang anggota kepolisian, itu kan hal-hal yang berkaitan nanti dengan penyalahgunaan ya media sosial sebagai sarana yang memecah belah, ada shaming, bullying di situ ada, atau masuk dalam kategori cyberbullying lah. Itu seperti apa? Ya, baik, cyberbullying itu kan sebenarnya adalah kalau dalam istilah bahasa Indonesia perundungan di dunia maya seperti itu. Dan ini memang juga karena sudah dijelaskan oleh Ibu psikolog bahwa keterlibatan generasi Z dan milenial ini adalah mendominasi di dunia maya,
maka ini memang potensi mendapat cyberbullying itu juga lebih tinggi seperti itu. Dan disadari atau tidak disadari, terkadang di lingkungan kita sendiri ya, cyberbullying itu mungkin menurut pemandangan, contoh nih, nggak usah dalam hal membuat meme gitu ya, orang lagi tertawa mengakak seperti itu dibuat meme, itu kan menurut saya itu adalah cyberbully yang tidak disadari. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu kalau orang bisa tidak terima, tersinggung kan bisa saja. Kan sudah ada beberapa kasus tuh masalah body shaming yang dipublikasi, yang kan banyak tuh TikTok sekarang yang mohon maaf nih menunjukkan awalnya dulu kurus tiba-tiba membesar. Nah, itu ada beberapa seperti itu. Sebenarnya menurut saya itu bagian dari kalau orangnya tidak terima, nah maka itu bisa dikatakan sebagai cyberbullying atau kita membuli secara di dunia maya seperti itu. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Ibu psikolog bahwa digitalisasi sekarang itu kan sudah mengeneral ini ya, apalagi artificial intelligence juga sudah semakin, kecerdasan buatan itu semakin tidak dapat dibendung lagi eksistensinya, maksudnya. Jadi adik-adik kita generasi milenial dan Z ini juga sudah mulai berselancar dengan menggunakan kognisinya atau keilmuannya gitu untuk digunakan dalam berbagai perspektif, mungkin dari sisi profesi, dari sisi yang lain juga. Pergaulan sosial juga sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini kadang berpotensi menyebabkan seseorang cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, artinya mungkin melakukan tindakan bully atau perundungan di media sosial. Dan ini potensi yang menyebabkan juga beberapa kasus juga akhirnya muncul gitu dan dilaporkan. Jadi mungkin saya sampaikan di sini Mula Warman Muda ya, Mula Warman Muda bahwa kasus yang sudah dilaporkan dalam 6 bulan terakhir ini cukup signifikan. Penanganan kasus anak secara umum itu ada 23 kasus yang dilaporkan di Polresta Samarinda. Dan kemudian kasusnya dengan cyber juga ada sekitar 25 dalam 6 bulan terakhir. Dan terkhusus untuk kasus cyber itu sendiri kita sudah melakukan upaya mediasi karena memang wajib. Karena terkadang seperti yang kita maksudkan mungkin maksudnya bercanda. Tetapi sensitivitas di dunia sosial sekarang ini kan di lingkungan sosial itu kan juga sangat berpotensi menyebabkan konflik begitu. Mungkin bercanda saja ya. Contoh misalnya dengan menampilkan meme-meme tertentu gitu ya. TikTok yang mungkin tidak apa namanya ya, mungkin ini hanya hiburan gitu. Tapi menurut pandangan yang lain, menurut orang yang bersangkutan itu sama sekali tidak bercanda kan begitu. Nah, itu juga bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi bukti yang agak cukup signifikan untuk diajukan sebagai untuk diperkarakan kan seperti itu. Dan ini jadi permasalahan. Oleh karenanya memang semakin kesini memang dunia digital ini memang semakin sensitif untuk kita apa namanya kita berselancar, karena pada dasarnya kan intelijensi anak-anak di dunia milenial dan generasi Z ini juga memang luar biasa Bu Anissa. Dan mereka seperti yang disampaikan Ibu psikolog bahwa kita saja belum paham sampai ke sana dia sudah tahu. Nah, artinya memang googling itu udah mendominasi. Ini kecepatan jemari mereka. Betul. Gitu ya dalam nginiin handphone itu kita kalah gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin bisa dibilang mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu kan seperti itu sekarang. Jadi ada perubahan ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang nih Pak Andi ya. Iya. Kadang-kadang kalau saya berkendaraan, saya naik motor gitu ya, itu saya ngelihat anak-anak gitu ya, mereka naik motor terus sambil gadget, sambil gadgetan, dan itu sepertinya apa ya di kepala dengan ini mereka tuh nyambung gitu ya, cepet banget, cepet sekali. Betul. Kalau kita kan untuk menulis pesan ya, menulis pesan itu kan perlu sebuah konsentrasi ya. Kalau mereka tuh kayaknya udah terkoneksi dengan sangat baik sekali. Betul. Oke, menanggapi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, kasih tahu dong dengan kita semua, dengan Mula Warman Muda, contoh-contoh kasus gitu ya yang sudah ditangani oleh Polresta Samarinda berkenaan dengan ini nih, ketika zilenial bermedsos. Karena bermedsos itu kan bukan hanya di FB, di IG, tapi juga mereka menggunakan snack video, menggunakan TikTok, menggunakan Hello ya, menggunakan Hello. Salah, iya. Apa saja tuh Pak Andi? Baik, kalau merujuk pada Undang-Undang ITE itu sendiri kan ada yang disebut dalam pasal 27 ayat 3 itu kan tentang penghinaan.
Ada juga mungkin disubsidiar lagi dengan di KUHP 310 dan 311 tentang pencemaran penghinaan juga. Itu memang yang tadi yang saya sampaikan, kasus yang dilaporkan dalam 6 bulan terakhir ini adalah sebanyak 25 kasus, dan saya yakin itu mungkin lebih banyak lagi sebenarnya. Cuman kecenderungannya sekarang adalah kepekaan mungkin ya, kepekaan dari si korban itu sendiri atau mungkin dari masyarakat untuk ayo kita harus sama-sama membenahi. Dalam artian begini, kalau menemukan ada hal yang tanda kutip tadi mengandung unsur-unsur cyberbullying atau perundungan di dunia maya, ayo kita sama-sama untuk mereport, memblok, sehingga konten yang tersebar ini bisa di blok oleh aplikasi tersebut gitu kan. Itu sebenarnya kan ada sarana komplainnya di situ, sarana komplainnya di situ. Contoh misalnya kita tidak terlalu nyaman dengan konten tertentu, itu bisa di-report sebenarnya. Nah, ini edukasi ke masyarakat supaya ada kepekaan di situ. Contoh mungkin kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya kasus bullying tentang body shaming ayo rame-rame kita report. Masyarakat harus kuat juga dalam memberikan report ke media tersebut atau aplikasi tersebut, sehingga itu tidak akan muncul. Itu pasti akan terban gitu ya. Itu terblok secara otomatis kalau memenuhi syarat dari laporan dari netizen itulah di komunitas dunia maya. Nah, ini sebenarnya, dan beberapa kasus-kasus lain juga saya melihat karena memang pendekatannya kita tentu penegakan hukum kita lakukan, namun pendekatannya mediasi, restoratif mungkin bahasa hukumnya gitu ya, sehingga kasus-kasus ini bisa diterselesaikan secara musyawarah, secara mediasi tadi, penyelesaian kasus di luar peradilan. Sejauh ini ada sanksi nggak, Pak Andi? Yang sudah ada ini ada sanksi nggak? Ada nggak pernah misalnya diberikan sanksi gitu untuk kasus-kasus bullying seperti ini? Kasus-kasus bullying mungkin yang melibatkan, atau cukup dengan hanya minta maaf gitu kan? Ya, sejauh ini memang pendekatannya lebih ke restoratif atau mediasi, sehingga memang kalau kita juga biasanya melibatkan masyarakat. Melibatkan dalam artian profesi, mungkin dalam hal ini kita melibatkan psikolog mungkin untuk duduk bersama dengan kami, apalagi apabila itu melibatkan kasus-kasus anak, dan juga melibatkan elemen masyarakat yang dirasa memang berkompeten, pekerja sosial, mungkin kita dudukkan bersama sehingga mencari jalan tengahnya seperti apa nih kasus-kasus seperti ini, karena memang rata-rata ada juga di luar dari kesengajaan, mungkin hanya unsur bercanda misalnya, tapi itu ternyata masuk unsur cyberbullyingnya ada ternyata. Apalagi kan sekarang kan, apalagi kalau di luar negeri sana kan mungkin cyberbullying atau body shaming itu kan sangat-sangat sensitif. Nah, ini yang saya selalu ingin gerakkan dengan ibu psikolog kita, bahwa sensitivitas di masyarakat ini, ayo kalau ada hal-hal ayo kita rame-rame report di aplikasi tersebut, sehingga ini terblok secara otomatis oleh aplikasi yang tersebut itu. Jadi diatasinya dengan aplikasi lagi ya, Iya, contoh misalnya kita boleh menyebutkan aplikasi ya, misalnya Instagram misalnya. Ada konten yang kurang bagus, mungkin berisi perundungan di situ, ada bullying. Ya, masyarakat netizen yang mungkin, saya rasa sudah smart semua netizen kita, cuma sensitivitasnya saja yang kita tingkatkan gitu ya. Dalam artian, kalau menemukan ada begitu, report saja, block and report. Supaya ini terbendung, karena kasus-kasus seperti ini kan seolah-olah seperti kayak bercanda, tapi sebenarnya tidak bercanda, karena ibu psikolog itu sudah menjelaskan ada dampak psikis yang akan muncul nanti, mungkin bisa dijelaskan oleh ibu seperti apa. Baik, menindaklanjuti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Andi, saya ingin ke Bu Miranti selaku seorang psikolog anak ya. Saya ingin menanyakan tentang seperti apa sih atau bagaimana dampak perilaku generasi Z ini terhadap lingkungan, karena yang pernah saya baca generasi Z ini mereka tuh tidak terlalu peka dengan dunia sosial ya, karena mereka mungkin lebih banyak berinteraksinya dengan gadget. Nah, bagaimana psikologi memandang ini? Secara psikologi sebenarnya generasi Z itu cenderung lebih peka, Bu. Jadi berdasarkan hasil penelitian justru lebih peka lebih peka dengan kondisi sosial. Kenapa? Karena
banyak sekali informasi yang mereka dapatkan, banyak sekali berita-berita yang mereka dapatkan, sehingga mereka menganggap dan menganalisa dalam pikirannya bahwa oh, aku harus bisa nih untuk membantu mereka. Tapi memang betul tadi apa yang Pak Andi bilang, sensitivitasnya masih cenderung rendah, jadi kepekaannya dan sebagainya. Tapi untuk mereka rasa rasa ingin secara sosial ingin membantu itu cukup tinggi, tapi mereka bingung mereka mau membantu dalam sisi apa, seperti itu. Oke, mungkin karena interaksi sosial yang kurang mungkin Bu Mira ya. Betul. Tapi sensi terhadap berita-berita di dunia sosial, di dunia media media sosial itu lebih tinggi sehingga mereka bingung. Ya, bingung kemana menyalurkannya gitu. Karena mereka sudah terbiasa Bu dengan gadget, dengan dunia internet, dan ketika dihadapkan dengan orang langsung, secara langsung, mereka agak bingung untuk aku harus seperti apa. Begitu. Memang secara sosial akan nampak seperti itu gitu. Tapi kalau dibilang dibilang kepekaan ya mungkin cenderung lebih peka sebenarnya. Oke, baik Bu Miranti, Mula Warman Muda, ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua ya, bagaimanapun sebenarnya mungkin literasi atau edukasi terhadap bagaimana untuk bermedia sosial itu juga penting ya Pak Andi ya. Betul. Saya ingin ke Pak Andi ya, menindaklanjuti tadi pertanyaan mengenai edukasi ya. Tadi kan Pak Andi ada ada sedikit menyinggung edukasi. Kira-kira bagaimana nih Pak Andi? Apakah memang kita perlu nih untuk mengedukasi anak-anak zilenial untuk mereka lebih hati-hati gitu dalam menggunakan media sosial, tidak melanggar gitu ya, cyberbullying, atau bagaimana nih Pak Andi? Ya, kaitannya dengan edukasi ya memang menurut saya itu hal yang paling fundamental ya, basic. Dan sensitivitas yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana kita sensitif melihat kondisi-kondisi negatif di dunia sosial sebenarnya. Kalau dalam hal sensitivitas dalam lingkungan sosial di media sosial maksud saya, itu saya setuju dengan psikolog bahwa mereka justru lebih cepat mengetahui perkembangan dunia itu, karena memang betul-betul mereka bahasanya itu berselancar di dunia maya itu udah pro lah bisa dikatakan seperti itu. Namun yang saya tekankan di sini edukasi adalah bentuk edukasinya mungkin seperti gini. Kita kan punya banyak influencer di Indonesia. Kita punya banyak podcaster di Indonesia, YouTuber. Menurut saya itu mereka lah yang menjadi edukasi-edukasi yang mungkin secara non formal ya, dalam artian tidak secara klasikal, tapi betul-betul online yang maksudnya influencer ini secara online dia bisa memberikan contoh yang baik, role model gitu. Karena saya lihat generasi Z ini adalah mereka melihat kayak mungkin seperti ada role model yang dia ikuti gitu. Nah, ketika influencer ini berperilaku baik, maka para pengikutnya, followersnya, subscribernya tentu akan mengikuti mereka secara tidak langsung begitu. Tapi kalau yang saya lihat, makanya saya pikir juga influencer kita di Indonesia ini mestinya bisa memberikan edukasi dalam arti positif saja lah, keteladanan menurut saya. Karena kalau kita menjelaskan secara teoretikal, mereka pasti lebih bisa mencari tahu di dunia digital. Googling tadi kan sudah bilang bahwa Google itu sudah semuanya serba ada gitu. Kita belum, mungkin baru kita menjelaskan tentang A, mereka sudah mengetahui tentang J gitu. Nah, dalam hal ini menurut saya keteladanan di dunia sosial itu, di media sosial itu adalah suatu hal yang penting, merupakan bagian dari edukasi masyarakat juga, terkhusus di masyarakat online atau netizen, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang negatif tersebut, Bu. Dan saya lihat juga perilaku-perilaku hoax, perilaku-perilaku netizen yang tanda kutip negatif ini juga menyebarkan hoax misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya tidak sepatutnya dilakukan, memberikan contoh yang tidak semestinya. Contoh mungkin dalam hal kecil saja, saya contohkan lagi satu, prank begitu ya. Ngeprank itu menurut saya itu sebenarnya ada sisi dampak positifnya mungkin ada, tapi menurut saya sebaiknya kita tidak perlu mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Prank itu kan tindakan, sedangkan generasi Z ini kan mereka melihat. Nah, untuk bertindak apakah mereka cukup tahu dengan apa yang dilakukan gitu, nanti tindakannya seperti apa. Nah, tindakan-tindakan prank ini
Karena pernah tuh dulu ada kegiatan tindakan-tindakan prank seolah-olah membawa narkoba misalnya seperti itu. Nah ini kan menurut saya juga tidak patut dicontohkan atau tidak patut dilihatkan di media karena perspektif orang menanggapi permasalahan yang negatif tersebut akan sangat berbeda. Belum lagi nanti ditunjang dengan kepentingan-kepentingan. Dipolitisasi mungkin bisa saja atau bahkan ya mungkin ada bahasa-bahasa sekarang seperti kayak dikriminalisasi, padahal sebenarnya bahasa kriminalisasi itu kan sebenarnya asalkan terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menurut saya bukan tindakan kriminalisasi, tapi ya memang terpenuhi syarat untuk diajukan ke meja hijau atau seperti proses pelaporan seperti itu. Oleh karenanya memang menurut saya keteladanan daripada para influencer kita, baik YouTuber, podcaster maupun yang lain lah, itu dalam hal memberikan statement, memberikan contoh, bertindak, berperilaku di media sosial mestinya menjadi hal-hal positif seperti itu. Dan kalau kita melihat ya Pak Andi dan Bu Mira, kalau sekarang itu pasti ketika ingin menayangkan satu video itu mereka mencari viral, ya kan? Padahal ketika viral belum tentu juga mengandung nilai-nilai ya etika yang baik. Nah, karena dia viral itu dianggap sungguhan kadang-kadang, sehingga kita ada proses imitasi kan, proses itu ditiru gitu oleh baik milenial ataupun zilenial. Nah ini mungkin yang berbahaya. Bu Mira bisa nggak kasih tip dan trik gitu ya untuk mempersiapkan generasi Z ini supaya mereka tuh lebih mapan gitu ya, mapan dalam arti bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan yang baik gitu ya, supaya segala sesuatunya sesuai dengan kaidah-kaidah gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini masyarakat netizen ya secara online. Oke. Sebelum kita menggunakan media sosial atau berkomentar di media sosial dan sebagainya itu mungkin kita perlu menempatkan rasa empati dulu Bu. Jadi memposisikan diri sebagaimana orang yang akan kita berikan komentar seperti itu. Itu untuk yang pertama. Jadi untuk menempatkan diri sesuai dengan apa yang akan kita komentari begitu. Nah yang kedua adalah sebaiknya ketika kadangkala kita cenderung merasa mengedepankan emosi dibandingkan mengedepankan realitas gitu. Jadi kita cenderung lebih banyak mengedepankan secara emosi gitu ya. Ketika kita melihat ada suatu berita atau hal yang membuat kita cenderung merasa emosi gitu, kita akan langsung dengan cepat dan dengan mudahnya untuk menyebarkan berita itu sehingga kita mengabaikan yang namanya cross check berita dan sebagainya. Nah, disarankan istilah lainnya itu tabayun lah ya, kalau tabayun. Jadi cari tahu dulu ya. gitu. Jadi kita rilekskan dulu diri kita gitu, hilangkan dulu emosi negatif yang ada di diri kita, lalu baru kemudian kita cross check kebenarannya. Apakah berita yang ada di dalam itu benar atau tidak gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah ini rame-rame disebarkan kemudian ternyata itu beritanya adalah berita palsu misalnya. Hoax gitu ya. Hoax. Betul. Berita hoax. Dalam hal ini bagaimanapun empati ya, Bu Miranti ya. Empati sosialnya itu. Iya. Baik. Mula Warman Muda, sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bu Mira dan Pak Andi. Mudah-mudahan Mula Warman Muda bisa mengambil banyak hikmah dari petikan-petikan kisah obrolan kita pada pagi hari ini dan menjadi seorang zilenial ataupun milenial yang bijak ya. Sehingga apapun pesan yang kita sampaikan via media sosial itu bisa dimaknai dengan sangat baik dan memberikan contoh teladan bagi siapapun yang melihat ataupun siapapun yang mendengar, membaca dari celotehan-celotehan kita. Terima kasih kepada Pak Andi, terima kasih kepada Bu Mira atas bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mula Warman Muda, tetaplah berkarya, semangat terus untuk berkarir ya di era pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.